Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berjudul Kemajuan Islam pada Masa Bani Umayyah yang beranggotakan Rona Alfianti Rohmah, Rusdi Salim, dan Safa Sunubata Syaumisati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sejarah kekhalifahan Bani Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Perintis dinasti ini dilakukan dengan cara menolak pembayatan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Jatuhnya Ali dan naiknya Muawiyah disebabkan juga karena keberhasilan pihak Khawarij, kelompok yang membangkang dari Ali, membunuh Khalifah Ali. Meskipun demikian, tanpa kekuasaan dipegang oleh putranya Hasan, namun tanpa dukungan yang kuat dan kondisi politik yang kacau, akhirnya kepemimpinan pun hanya bertahan sampai beberapa tahun. Pada akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, namun perjanjian bahwa pemilihan kepemimpinan sudah ada sesudahnya adalah diserahkan kepada umat Islam. Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 1441 Hijriah atau 661 Masehi dan dikenal dengan tahun perdamaian karena perjanjian ini mempersatukan umat Islam menjadi satu. Kepemimpinan namun secara tidak langsung mengubah pola kepemimpinan menjadi kerajaan. Selanjutnya, perkembangan peradaban pada masa Bani Umayyah. Yang pertama adalah perkembangan di bidang administrasi pemerintah. Itu terbagi menjadi 4, yaitu An-Nizam Asyasi atau organisasi politik. Dalam organisasi ini ada 3 jabatan. Yang pertama, Khalifah sebagai kepala negara, Wizarah sebagai kementerian, dan Kitabah sebagai kesekretariatan. Yang selanjutnya, An-Nizam Al-Idari atau organisasi tata usaha negara. Nah, dalam organisasi ini itu membentuk beberapa departemen, antara lain Dewan Al-Kharaj atau mengurus tentang perpajakan, Dewan Ar-Rasail atau mengurus tentang persuratan, Dewan Al-Musitahilat atau mengurus tentang kepentingan umum, dan Dewan Al-Khotam yang mengurus tentang dokumen-dokumen atau rahasia negara. Selanjutnya, An-Nizam Al-Harbi atau organisasi ketentaraan. Pemerintah Bani Umayyah itu memiliki angkatan darat, angkatan laut, dan beberapa sukarelawan. Selanjutnya, An-Nizam Al-Khodo atau organisasi kehakiman. Kekuasaan kehakiman dibagi menjadi 3, yaitu Al-Khodo, Al-Hisbah, dan An-Nizar fil Mazalim. Kedua adalah perkembangan di bidang sosial, yaitu antara lain terciptanya kehidupan masyarakat, terciptanya kemakmuran dan keadilan yang merata, terpeliharanya dan terjaminnya masyarakat kelas bawah, dibangunnya masjid-masjid yang megah dan indah sebagai tempat beribadah, dibangunnya sarana olahraga, jalan-jalan raya dan taman-taman, dibangunnya pasar-pasar dan pertokoan, tempat-tempat penyediaan air minum di tempat-tempat strategis lainnya, serta dibangunnya kantor pos sebagai sarana komunikasi. Ketiga, perkembangan di bidang bahasa dan pembangunan, antara lain bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara, mencetak mata uang yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah, mendirikan industri kapal senjata, mendirikan pabrik-pabrik sutra, mendirikan gedung-gedung pemerintahan, membangun kota Basrah dan Kufah, serta membangun irigasi-irigasi sebagai sarana pertanian. Yang selanjutnya yaitu perkembangan di bidang pendidikan dan seni. Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Umayyah antara lain: yang pertama di bidang pendidikan. 1. Al-Ulumul Islamiyah atau ilmu agama, terdiri atas ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu sharaf, serta ilmu thoriq. Yang kedua, Al-Ulumul Dakiliyah atau ilmu pengetahuan umum, terdiri atas ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu bumi, serta ilmu astronomi.
Yang B. Bidang seni. Seni yang berkembang pada masa Bani Umayyah antara lain seni sastra, seni lukis, seni ukir, seni suara, seni insya atau seni mengarang surat, seni kitabah atau seni pidato, serta seni bangunan atau arsitektur. Selanjutnya, perkembangan di bidang militer. Dalam bidang militer, Bani Umayyah menerapkan beberapa kebijakan, antara lain Daulah Bani Umayyah memaksa orang masuk tentara dengan membuat undang-undang wajib militer atau nizam tajnid ijbari dan mayoritas berasal dari orang Arab. Yang kedua, perluasan daerah Asia kecil dilakukan oleh Muawiyah dengan ekspansi ke Imperium Bizantium dengan menaklukkan Pulau Rhodes dan Kreta pada tahun 54 Hijriah. Tema yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh ilmuwan muslim terkemuka pada masa Bani Umayyah. Adapun tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berhasil dalam membangun dan mengembangkan sosial budaya pada masa Bani Umayyah yaitu 1. Tokoh ahli ilmu hadis yaitu Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. 2. Tokoh ahli ilmu fikih yaitu Syuriah bin Haris, Al-Qamah bin Qais, Masruh Al-Ajda dan Al-Aswab bin Yazid. 3. Tokoh ahli tasawuf yaitu Sa'id bin Musayyab, Hasan Al-Basri dan Sufyan As-Sauri. Yang keempat, tokoh ahli bahasa dan sastra yaitu Bashir Al-Ansori dan juga Qais bin Mulawah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.